Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa, sukacita, terus semangat dalam mengikuti pelajaran demi pelajaran. Oke ya, puji Tuhan, malam hari ini kita masih melanjutkan tentang tema yaitu Duta Perdamaian. Ya, tadi malam sudah kita bahas. Untuk menjadi duta perdamaian, bahkan ketika Allah sendiri mau merekrut orang-orang yang dijadikan duta perdamaian tersebut, harus salah satu persyaratannya adalah orang-orang tersebut harus sudah memiliki damai di dalam dirinya. Tanpa ada damai di dalam hidup Anda nggak bisa memperdamaikan orang lain juga. Amin. Dan damai itu nggak boleh pas-pasan untuk diri Anda. Tapi damai itu harus melimpah. Damai itu harus terus setiap hari mengalir. Walaupun Anda salurkan, Anda alirkan kepada orang-orang lain sekalipun, Anda tak pernah mengalami krisis damai. Amin. Nah, semua roh namanya gelisah, roh namanya khawatir, roh namanya ketakutan, itu harus dikeluarkan dari diri kita. Kenapa? Karena ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan itulah yang mengganggu atau mengalami macet. Seperti tadi malam dalam diskusi, ada yang mulai, Pak, ya enggak, kenapa? Ya enggak, saya ini sering mengalami krisis damai seperti itu. Buang itu ketakutan, buang itu khawatir, buang itu kegelisahan di dalam hidup Anda. Setiap hari Anda harus tetap bersukacita. Paulus berkata, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, karena Nehemia berkata, sukacita dari Allah itulah kekuatan kita. Amin. Ketika kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, masalah bukan sebagai masalah, tapi masalah adalah sesuatu yang hanya pengen membuktikan bahwa di dalam diri Anda itu ada yang namanya damai sejahtera atau tidak. Kalau orang nggak ada masalah, semua boleh happy ya, boleh merasa damai. Tapi ketika masalah itu menghantam dalam kehidupan Anda, nah disinilah ketahuan sebenarnya damaimu itu melimpah atau tidak di dalam diri Anda. Ya, coba cek ini. Kalau nggak ada masalah, semua pasti merasa damai. Tapi ketika masalah itu datang, apakah Anda masih punya sukacita itu? Atau masih punya damai di dalam hidup Anda? Nah, Bapak Saudara, damai yang besar, yang melimpah, yang begitu dahsyat itu, cuman ada di dalam Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus, artinya di dalam dirimu ada pabrik damai sekarang. Ya, itu bukan damaimu, tapi damainya Tuhan Yesus yang mengalir di dalam kehidupan Anda. Ya, damai manusia ini kualitasnya kalah dengan masalah. Tapi damainya Tuhan Yesus itu beda. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan warisan kepada kita sebelum dia naik ke surga, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Ya, dia katakan apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bukan hanya itu toh, tapi Tuhan Yesus memberitahu hal yang lebih penting lagi. Dengar bahwa kualitas dari damai itu, dia katakan damai yang kuberikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Amin. Kualitasnya, kapasitasnya beda dengan apa yang dunia punya, termasuk yang ada di dalam diri Anda. Ketika kita menyadari adanya Tuhan Yesus dalam hidup Anda dan damainya kita izinkan untuk menguasai dalam kehidupan kita setiap hari, kita percaya tidak ada masalah ya yang tidak bisa kita atasi. Kita selalu tampil dan muncul sebagai pemenang-pemenang tersebut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat, damai yang Tuhan berikan itu seperti apa? Ya,
Damai yang Tuhan berikan itu semacam apa sih? Ya, coba sekarang ya kita lihat di sini. Nah, kita naik dulu. Slide-nya saya buka terus dulu. Nah, oke. Nah, saudara, damai yang diberikan oleh Allah itu dinamai damai Sang Pencipta. Kenapa dinamai damai Sang Pencipta? Karena itu damainya Tuhan Yesus. Langit, bumi, dan segala isinya itu dulu yang menciptakan Tuhan Yesus. Berdasarkan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Nah, saudara, nah sekarang damainya Yesus itu sekarang ada di dalam diri kita yang disebut damai Sang Pencipta. Kenapa, saudara? Karena kita lihat, orang-orang selalu membutuhkan sebuah contoh. Dan orang-orang yang kujadikan contoh-contoh seperti ini, nanti akan memimpin seluruh bangsa. Ini firman daripada Allah Bapa. Ya, kenapa Dia memberikan damai itu melalui Tuhan Yesus masuk ke dalam diri Anda. Bapak katakan, aku ingin membangkitkan sebuah generasi, yaitu generasi damai, ya, atau Shalom Generation, ya, generasi damai. Generasi terakhir yang akan nantinya melawan Abaddon dan Antikristus. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar untuk pelengkap di dalam hidup kita saja untuk saat ini. Jadi Allah Bapa ini sedang mempersiapkan sebuah pasukan. Pasukan yang militan. Nantinya akan boleh ketemu dengan namanya Dajjal atau Abaddon, Destroyer itu, ya, Apollyon yang akan muncul pada 3,5 tahun kedua pada kesukaran besar zaman Antikris nanti. Ya, nah, damai itulah yang membuat para orang-orang nanti mampu untuk menghadapi Abaddon dan Antikris. Nah, Bapak Saudara, perhatikan. Allah Bapa berkata sekali lagi, mereka harus terdiri dari orang-orang yang berdiri di dalam janjiku sepenuhnya. Ya, jadi orang-orang tersebut nggak boleh goyah. Mereka tidak boleh berdiri di atas situasi atau keadaan dirinya, tapi berdiri di atas setiap janji-janji Allah sepenuhnya. Ini maksudnya adalah orang yang memiliki iman. Iman itu berpegang atau berdiri di atas apa yang Tuhan janjikan kepada semuanya. Amin. Ya, yang tidak tergoncang oleh situasi apapun. Perhatikan ya. Tetapi setia mendengarkan suaraku senantiasa. Mereka akan hidup tanpa khawatir tentang apapun dan tergantung kepadaku 100%. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi dicari orang-orang yang modelnya seperti ini. Berdiri di atas setiap janji Tuhan. Kalau orang nggak pernah chatting, orang nggak punya hubungan dengan Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kapan Anda boleh menerima rema atau janji Allah di dalam kehidupan Anda? Sekali lagi saya ingatkan, bahwa logos itu bukan tuntunan dalam kehidupan Anda. Anda nggak boleh klaim logos itu. Ya, dasar dari iman adalah firman. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 10, ya, dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan hanya sekedar firman, tapi firman Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi firman yang diurapi. Bukan logos. Logos itu firman yang membaku. Firman yang sudah baku. Menjadi huruf, menjadi tulisan. Ada di dalam buku namanya Alkitab kita. Amin. Ya. Nah, buat apa logos? Buat
memberitahu bahwa ada ini dan ada itu, ya. Tapi itu belum tentu menjadi janji Allah di dalam kehidupan Anda, walaupun itu sudah ada tertulis. Amin. Ketika logos itu diurapi menjadi rema, itu baru boleh menjadi bahan dari iman Anda. Amin. Jadi berdiri bukan hanya sekedar di atas logos, tapi berdiri di atas rema. Rema itu adalah janjinya Allah. Apa yang dijanjikan oleh Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berjanji, dia juga yang akan melakukan dan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sesuatu yang pasti. Iman itu bukan angan-angan. Iman adalah sebuah kepastian. Amin. Kenapa? Ada yang ngomong, ada yang berjanji, ada yang mau mengerjakannya. Siapa? Dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, prinsip-prinsip dasar seperti ini harus sudah menjadi modal di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang di masalah iman ini aja masih belum paham 100%. Kadang-kadang mereka hanya memegang logos, dia cari-cari ayat, ya, lalu dia pegang, diklaim seperti itu terus. Kan ada ayatnya, kan ada tertulis seperti itu. Betul ada tertulis. Firman Tuhan katakan, semua tulisan itu bermanfaat untuk apa? Memberikan pengertian, pengetahuan kepada Anda. Amin. Hanya sebatas itu. Tuntunan hidup Anda adalah rema di dalam hidup Anda. Jadi jangan berpijak di logos. Pijakan Anda, apa kata Tuhan. Amin. Kalau Anda berjalan, berdiri di atas apa kata Tuhan, saya percaya. Walaupun orang lain nggak percaya, keadaan sekitar Anda tidak mendukung sekalipun, satu kata yang keluar dari hidup Anda, cuma satu. Only believe. Betul nggak? Hanya percaya saja. Ya, percaya saja. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Nah, orang yang bisa ngomong seperti ini adalah orang yang berdiri di atas janjinya Tuhan. Orang-orang seperti ini nggak pernah terguncangkan oleh apapun juga. Inilah yang dicari oleh Allah untuk menjadi duta perdamaian tersebut. Yang tidak terguncangkan oleh situasi apapun, tetapi setia untuk mendengarkan suara Tuhan senantiasa. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa khawatir tentang apapun, karena hidupnya 100% bergantung kepada Tuhan. Amin. Nah, orang yang bimbang, orang yang ragu, karena mereka tidak berdiri di atas sebuah kebenaran yaitu janji Tuhan, nanti hidupnya labil. Dia nggak bisa stay ya di hadapan Tuhan. Tapi dia terus ya mengalami kegelisahan, keresahan. Matanya mulai melihat kanan kiri, lari sana, lari ke sini. Untuk apa? Cari sesuatu yang dianggap nyaman dan aman di dalam hidupnya. Nah, Bapak katakan begini, mereka yang tidak berlari ke sana kemari, bila ada gempa atau badai, tetapi tetap diam di tempat. Amin. Sekali lagi saya ulang, ini menarik sekali. Ya, mereka yang tidak berlari ke sana kemari bila ada gempa atau badai, tetapi tetap diam di tempat. Kenapa? Karena perlindungan Allah adanya adalah di tempat di mana hamba-hamba Allah yang percaya itu berada. Mereka sendiri akan menjadi perlindungan bagi banyak orang. Amin. Nah, saudara, orang beriman itu stay, ya, tetap tinggal di situ sampai dia melihat penggenapan janji Allah itu terjadi. Ya, apa yang dijanjikan Tuhan itu terbukti
dia ada di situ. Ya, ku ingin tetap di sini. Nah, saudara, saya percaya orang-orang seperti ini, ya, dia tak lekang oleh waktu, enggak, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Amin. Dia terus hidupnya selalu bergantung, terus semangat dengan Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan yang menjanjikannya itu, dia pasti akan menggenapinya di dalam kehidupannya. Amin. Yang suka lari ke sana kemari, pada waktu ada masalah, dia goncang, lalu tumbang dan sebagainya. Ini enggak layak nantinya jadi duta perdamaian tersebut. Ternyata bicara tentang duta perdamaian ini enggak semua orang bisa menjadi kandidat duta perdamaian. Memiliki damai dengan konsekuensinya seperti ini, itu harus didevelop dalam diri kita ini. Itu harus terbentuk dulu di dalam diri Anda. Anda harus menjadi orang yang setia, tahan banting menghadapi apapun juga. Amin. Nah, nanti coba lihat ya. Setelah mendengar firman ini, nanti testernya pasti ada. Ya, ada goncangan, ada masalah, digosipkan begini, terjadi gesekan satu dengan yang lain, ya. Lalu mulai, gue pergi aja lah. Ciao. Nah, orang-orang yang model begini, ya enggak pantas. Dia hanya cari sebuah kenyamanan. Kalau sudah tidak nyaman di satu kelompok ini, dia akan lari cari kelompok yang menerima dia, yang menghargai dia, ya. Sehingga dia nyaman ada di tempat itu. Kita tidak sedang mencari kenyamanan. Tuhan menjanjikan sebuah keamanan di dalam kehidupan kita. Amin. Aman dan nyaman itu sesuatu yang berbeda, saudara. Nyaman itu hanya mempengaruhi jiwa Anda, tapi aman itu mempengaruhi sampai roh Anda. Ya, jangan hanya mengejar kenyamanan. Kalau Anda mengejar kenyamanan, nanti ketika ada gempa, ada guncangan di dalam hidup Anda tak merasa nyaman, bukan? Anda akan pergi ke tempat yang lainnya. Amin. Saudara, sekali lagi, ya, saya bersyukur saya bisa ada di RTM ini hampir 38 tahun. Ini waktu yang cukup panjang, ya enggak? Cukup lama. Tapi saya percaya, ya, Tuhan memanggil saya di tempat ini. Guncangannya besar, ya, bilang seksat dan sebagainya. Tapi saya bisa stay sampai di sini, sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena saya pegang namanya janjinya Tuhan. Saya tahu ini adalah panggilan, ya. Nah, kalau enggak, teman-teman saya udah pada kabur semuanya. Kalau boleh dibilang angkatan saya itu tinggal beberapa gelintir itu, ya. Salah satunya Ibu Vero Febe ini itu, ya. Itu angkatan-angkatan saya dulu, ya. Itu beda-beda 2 tahun dengan saya masuk RTM, ya. Tahun 96-an, dari 96 ya, kurang 95, 96 kira gitu, ya. Nah, itu udah gitu, ya Bu Hilda nih orang-orang lama, ya. Ya Bu Apit itu, ya. Tana, itu orang-orang lama. Ya, tapi kita lihat sudah banyak orang yang enggak ini, sudah pada kabur cari, ya. Yang membuat dia nyaman ada di tempat itu. Saudara, untuk menjadi pasukan damai sejahtera ini, ya, Allah Bapa katakan, mereka yang tidak berlari ke sana kemari bila ada gempa atau badai tetap diam di tempat. Karena perlindunganku adanya di tempat di mana hambaku yang percaya berada. Ya, nah terus, ya, apa kata Allah Bapa di sini? Ini menarik, ya, hasil chatting ini. Di mana ada manusia beriman, ya, kehadiranku ada di sana. Dan bahwa kehadiranku adalah tempat perlindungan. Dunia dan seluruh penguasanya sedang berada di bawah kekuasaannya. Dia adalah orang-orang yang mengendalikan situasi. Amin. Jadi Anda tidak dipengaruhi oleh situasi, tapi Anda bisa mengendalikan semua situasi. Amin. Jadi yang pegang kendali Anda. Anda tidak dipengaruhi oleh keadaan atau situasi. Anda yang mengendalikan situasi itu. Ketika situasi itu buruk,
Anda bisa mengendalikan atau mengubahnya menjadi sebuah kebaikan di dalam hidup Anda. Ya, kenapa? Kendalinya ada pada Anda. Ya, apapun pergerakannya, modelnya seperti apapun, kendalinya di hadapan Anda. Di dalam diri Anda, kuncinya ada di dalam diri Anda. Yuk kita lihat ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ya. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kisah 27 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita baca sama-sama ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena karunia Allah, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Ya, perhatikan di sini Bapak Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ya, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 24 ini, kalau Anda baca keseluruhan dari pasal 27 ini adalah ketika kapal yang ditumpangi oleh Paulus itu menabrak karang atau karam ya di Malta ya. Nah, ketika itu kapalnya pecah. Nah, semua orang yang ada di dalam kapal itu sudah buang skoci semuanya. Ya, mereka mau terjun untuk apa? Menyelamatkan diri masing-masing. Karena apa? Air sudah mulai masuk ke dalam kapal itu. Mereka sudah mulai galau, mereka sudah mulai panik, mereka sudah mulai ketakutan, mereka sudah mulai histeris karena keadaan seperti itu. Belum cuacanya dingin sekali di tempat itu, ya. Nah, Bapak Saudara, ketika Paulus melihat banyak orang yang sudah mulai mau lari keluar dari kapal itu, Paulus berdiri, ya. Dia berkata begini, ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap semangat sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Paulus? Jangan pergi, jangan kabur, jangan lari dari masalah ini. Banyak orang berjiwa pecundang. Tahu enggak? Ketika masalah datang, dia tak mampu untuk menghadapinya. Dia tak berani untuk menghadapinya. Tak ada keberanian untuk menghadapinya. Artinya, kalau dia tidak berani menghadapi masalah-masalah tersebut, artinya orang tersebut adalah orang yang sedang mengalami ketakutan hidup. Coba apa yang dialami oleh Paulus kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Mungkin bukan kapal karam seperti Paulus yang Anda hadapi. Tapi mungkin itu masalah dalam kehidupan Anda. Sepertinya perlindungan Anda atau kapal yang harusnya itu membuat Anda nyaman, aman di situ, lalu mengalami masalah kamu bangkrut, mungkin Anda diterpa oleh macam-macam persoalan di dalam kehidupan Anda. Jangan lari keluar, jangan buang skoci, lalu kabur dari persoalan itu. Kalau Anda berjalan di dalam agenda, wah, ini adalah hidup Anda sudah terjadi, Tuhan juga ada di situ. Meninggalkan tempat itu artinya Anda sedang meninggalkan Tuhan dan lari kepada yang lainnya. Amin. Ya. Nah, mulai ngerti ya?
Kalau Anda pastikan hidup Anda ini ada di dalam jalur atau track-nya Tuhan, ketika persoalan itu menimpa dalam hidup Anda, Tuhan ada di dalam kapal yang sedang pecah itu. Itu terbukti. Malam itu, malaikat itu datang kepada Paulus, memberikan peneguhan. Dia berkata dalam ayat yang ke-23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, Paulus, jangan takut. Engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena karunia Allah, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Kapal yang mana, saudara? Kapal yang membentur karang tuh. Kapal yang sedang pecah. Kapal yang bocor. Kapal yang sedang kemasukan air yang sebentar lagi diperkirakan tenggelam. Betul nggak? Nah, saudara, ini belajar. Kenapa? Disinilah Tuhan sedang melihat. Ketika situasi semuanya ya sedang terjadi, yang Anda alami, kelihatannya tidak baik. Apakah Anda mau kabur dari situ atau tidak? Ya, jangan cepat-cepat kabur, cari sesuatu yang lebih baik. Ya, ikutin apa yang Tuhan sedang rancang rencanakan di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini melatih Anda. Dan Tuhan ingin melihat, coba nih, orang-orang yang sedang ketimpa masalah seperti ini, kapalnya sedang pecah seperti ini, kabur enggak? Cari pertolongan, skoci lain atau enggak? Atau tinggal stay di tempat itu terus atau tidak? Ya, nah mulai belajar. Apapun keadaan Anda, kalau memang itu panggilan Anda, jangan kabur. Ya, jangan kabur. Tuhan sedang mencari orang yang setia. Orang yang tahan banting, yang enggak lari sana, lari sini. Amin. Yuk, yang masih suka lari sana, lari sini. Emang gereja cuma itu doang? Emang persekutuan cuma itu doang? Emang yang ada pelajarannya cuma itu doang? Ada beberapa orang seperti itu. Ya, saya sudah coba nasihati. Ayo, ya, tetap tahan. Tapi begini, tapi dia tetap kabur aja. Ya sudah, ya. Saya cuma hanya melihat dari jauh saja. Jauh, jauh, jauh dariku. Baru saya dengar dari si apa, ya, tuh Pak kasihan Pak, gini. Saya sudah bilang jangan pergi. Proses dia di sini. Kenapa lari dari sebuah proses ini? Tuhan mau melihat, Tuhan mau membuktikan, menjadikan dia orang yang kuat tahan banting. Kenapa dia kabur? Jangan suka kabur. Ya, malam hari ini saya harap seperti itu. Orang yang masih ambekan, ya, masih suka ngedumel, suka putus pengharapan, segala macam ini. Nah, itu enggak layak menjadi duta perdamaiannya Allah. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan. Contoh selain Paulus ini, ternyata yang lebih sempurna adalah Tuhan Yesus sendiri. Kan? Bapak bilang begini, lihat ketika anakku berjalan di laut, nah, badai bahkan dapat digunakannya untuk mengajar Petrus untuk berjalan dengan iman. Itu hanya seperti tempat bermain baginya. Mengapa dia tidak takut kepada badai? Mengapa dia tidak takut kepada ombak itu? Karena bumi, angin, dan air itu adalah produk dari firman-Nya Tuhan Yesus sendiri. Anakku atau Tuhan Yesus tidak memiliki rasa takut kepada bumi dan isinya itu. Sama sekali. Karena mereka hanya ciptaannya sendiri yang berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Ya. Perhatikan ya. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa. Yang perlu kita ketahui bersama-sama malam hari ini. Tuhan Yesus membuktikan
Kalau dia punya damai, damai sang pencipta itu. Ketika ada di dalam badai, ya, yang menerpa di dalam kehidupannya itu. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ya, Paulus dia buktikan bahwa damai yang diberikan oleh Allah ini, yaitu damai sang pencipta itu, sanggup untuk mengatasi semua badai itu. Amin. Nah, bahkan bisa untuk mengajar murid-muridnya juga, ya, yaitu si Petrus. Amin. Nah, coba kita sekarang baca ayat ini dalam Matius pasal yang ke-14, ya. Matius pasal 14, kita baca sama-sama. Ya. Oke. Ya. Matius pasal 14, Saudara. Kita baca ya. Ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Perhatikan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Ya. Apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Badai yang dihadapi oleh Tuhan Yesus itu betul-betul real, saudara. Ya, Tuhan Yesus menghadapi badai itu dalam kehidupannya. Ya, nah, jadi ini badai yang dahsyat, yang luar biasa, yang terjadi ya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus tadi dikatakan ya bahwa ketika dia ada di dalam air itu, dia gunakan juga badai itu untuk materi pelajaran. Supaya apa? Murid-muridnya belajar sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak takut dengan ombak? Kenapa Tuhan Yesus tidak takut dengan badai? Kenapa Tuhan Yesus tidak takut dengan taufan? Kenapa Tuhan Yesus tidak takut dengan gelombang yang begitu tinggi tersebut? Jawabannya cuma satu. Karena semua itu, ombak, badai, taufan, itu yang menciptakan Tuhan Yesus. Termasuk air dan lautnya. Ya, nah saudara, itu produknya dia sendiri. Di bawah kendalinya, Yesus bisa menguasai, mengendalikan. Walaupun itu ombak sedang mengamuk, tapi dia tidak khawatir, tidak ketakutan sama sekali. Dia pegang kendalinya seperti itu. Dan akhirnya dia kasih pelajaran kepada Om Petrus ini. Ya, ketika Petrus berkata, jikalau engkau itu guru, suruhlah aku datang ke situ. Yesus bilang apa? Datanglah. Dan murid ini, sang murid yang tadinya takut itu, sekarang bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Perhatikan ya, dari rasa takut yang besar ketika ada di dalam masalah, ketika belajar kepada Tuhan Yesus, diajar oleh Tuhan Yesus, mendapat sebuah pengertian, apa yang terjadi? Dari rasa takut dengan air, sekarang bisa berdiri di atas air. Berjalan di atas air. Sama seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Betul. Yesus bisa berjalan di atas air, akhirnya Petrus pun berjalan di atas air pula. Kenapa? Petrus percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Tapi Petrus itu nggak lama berjalan di atas airnya. Kenapa nggak lama berjalan di atas airnya? Kesadarannya berubah. Dari sadar Tuhan, sekarang mulai sadar akan masalah. Lihat, Petrus hanya karena menyadari kebesaran Tuhan Yesus, sementara memandangnya, maka air ya tenggelam di bawahnya. Tetapi ketika ia kehilangan kesadaran itu sejenak, karena merasa tiupan angin, ia akhirnya tenggelam di bawah
di bawah air. Ayat 30 katakan, di pasal yang sama, Matius pasal 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara ya, nah kita perhatikan di sini. Ya, bagaimana kisah Petrus ini sangat sangat lucu juga ya. Dari takut lalu bisa berjalan di atas air, akhirnya tenggelam juga. Ketika tenggelam, dia akhirnya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ya, Tuhan, tolonglah aku. Nah, untung Petrus itu orang karismatik. Orang karismatik itu doanya singkat, padat, dan tepat. Itu enggak ya? Enggak bertele-tele gitu ya. Enggak banyak prolognya ya. Nah, kalau gereja-gereja tradisi gitu kan biasanya doanya itu kan banyak introduction-nya ya. Jadi banyak prolognya. Pasti dibilang, "Oh Tuhan, yang kecantol di surga, yang nonjol di sana." Oh Tuhan, gitu. Kalau sampai gitu tuh kelihatannya kayaknya jauh gitu loh Tuhannya. Gitu. Aku jauh, engkau jauh, gitu loh. Aku dekat, engkau tetap jauh. Ya nggak ya? Nah, oh Tuhan, gitu loh. Ya loh. Yang bertahta di atas dalam kerajaan surga, dilihatlah kiranya Tuhan. Gitu loh. Jadi introduction-nya itu tuh panjang banget. Padahal isinya cuma satu. Tuhan tolong saya, betul nggak ya? Tapi mau ngomong Tuhan tolong saya itu sungkan dulu gitu ya. Lalu basa-basi dulu, memang dia basi Saudara ya, gitu. Jadi makanya basa-basi terus gitu ya. Nah, jadi begitu, banyak basa-basinya ya, introduction-nya itu. Jadi coba-coba merendah-rendahkan dirinya di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu iba. Supaya Tuhan itu kasihan dengan Anda. Mental seperti itu sebenarnya membuat Allah malah nek dengan Anda. Ya, Anda ditebus, diangkat sederajat dengan dia, hidupmu dijadikan berarti. Kalau sudah dijadikan berarti, disetarakan dengan Allah, jangan hina dirimu sendiri di hadapannya. Amin. Akui apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup Anda. Anda itu anak. Amin. Dan dalam kisah anak terhilang, Bapak itu bilang apa? Itu gambaran dari Allah Bapak. Nah, sekalipun engkau sudah keluar dari rumah ini, kamu sudah hancur-hancuran seperti itu. Tapi di mataku, sekali anak, tetap anak. Amin. Anda itu tetap anak dalam keadaan apapun juga. Ya. Nah, boleh katakan Bapak Surgawi, ini anakmu. Gitu nggak tahu? Nah, boleh gitu nggak usah, oh Tuhan, lihatlah hambamu ini yang tak layak. Nah, nggak layak kok datang. Ya, nggak tahu malu loh. Ya butuh gimana lagi. Itu nekat namanya Saudara ya. Nggak layak tapi nongol juga. Ditanya, ngapain nongol kalau nggak layak? Ya gimana lagi butuh. Ya, nah Saudara, coba mulai doa seperti Petrus ini loh ya. Doa orang orang yang berkuasa itu adalah singkat, tepat, padat. Amin. Jadi Petrus itu enggak kayak orang, ya maaf ya, orang Katolik itu kadang-kadang suka doa Bapa kami itu, gitu ya. Jadi kalau mau doa nanti, ayo saudara kita doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau Petrus doa kayak begitu, ya, belum sampai kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dia sudah ada di dasar lautan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sampai dia sampai sana udah tenggelam. Betul nggak? Untung Petrus itu doanya singkat. Tuhan, tolong. Jadi tangannya itu belum tenggelam semuanya. Masih ada telapak tangannya yang nongol di air gitu ya. Lalu Yesus dengan segera samber tangan itu. Betul nggak ya? Lah kalau enggak Anda sudah tenggelam, Yesus pasti cari SAR nanti. Dasarnya ya SOS itu. Betul nggak ya? Coba cari sana. Betul nggak ya? Selidiki, ya, kapal karam di mana itu?
Butuh 2 hari, 3 hari. Nah, Anda akhirnya lihat dulu, yang di dalam kapal udah mati semuanya, betul nggak ya? Nah, untung tuh masih cepat itu, tolong oleh Tuhan. Nah, saudara, diangkat. Ketika Petrus diangkat oleh Tuhan, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus pertama kali? Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus pertama kali? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu ragu? Amin. Mana damai itu? Nah, nangkep nggak sekarang? Ya, nangkep nggak maksudnya? Kenapa Yesus langsung marahin Petrus itu? Ketika kamu melihat aku, kamu punya damai, kamu punya pengharapan. Ketika damai itu melimpah dalam hidupmu, kamu bisa berjalan di atas masalahmu itu. Ketika pandanganmu sekarang dipengaruhi oleh keadaan, kamu tenggelam. Kenapa? Waktu kamu lihat ombak, kamu lihat angin, dirasakan tiupan angin itu, hatinya mulai ketakutan. Membuat Petrus akhirnya tenggelam. Yesus koreksi. Kalau kamu nggak takut, kamu nggak tenggelam. Kalau kamu nggak khawatir, kamu nggak ngalami banyak masalah seperti ini. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Amin. Pak, ya wajarlah manusia. Orang takut itu manusiawi. Nah, kalau Tuhan sudah tegur begitu, Anda tetap ngomong begitu. Itu namanya degilnya luar biasa. Ya, Anda diangkat menjadi anak Allah. Jangan akui kemanusiaanmu lagi. Manusia itu selalu toleransi. Ketika masalah menimpa Anda, wajar kan aku takut. Aku kan masih manusia. Buat apa Allah mengangkat Anda menjadi anak Allah? Supaya Anda terbebas dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari rasa cemas di dalam hidupmu itu. Amin. Anak Allah nggak boleh cemas. Anak Allah nggak boleh takut. Anak Allah nggak boleh khawatir. Anak Allah nggak boleh bimbang. Amin. Jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Ya, itu bukan sekedar enggak ya, nasihat. Tapi itu perintah. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Aku mau jadikan engkau duta perdamaian ini. Kalau kamu masih khawatir, kamu masih takut seperti itu, enggak pantas jadi duta perdamaianku. Amin. Nanti kamu akan tenggelam di dalam masalah itu. Kayak Om Simon Petrus itu. Ya, kayak Petrus itu. Nah, makanya Yesus waktu angkat Petrus itu langsung dikoreksi. Kenapa kamu takut, bro? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu ragu? Damaimu di mana? Kan aku sudah transfer itu damai itu. Kenapa bilang seperti itu? Amin. Coba mulai renungkan malam hari ini. Jangan hidup di atas perasaan, tapi hiduplah di atas janji Tuhan. Amin. Jangan hidup di atas perasaan, tapi hidup di atas janji Tuhan. Itu namanya orang beriman. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya, ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, ini pelajaran yang menarik, bukan? Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya pada malam hari ini. Nah, ya, Bapak bilang, Petrus tenggelam karena ia hanya memiliki gambaran Tuhannya sesaat saja. Perasaannya belum cukup terlatih untuk stabil bertahan di dalam kesadaran hadirat anakku. Ya. Tetapi jika sekarang engkau berada dalam persatuan dengan dia,
maka kuasanya juga akan tinggal secara permanen di dalam dirimu. Ya, Bapak pesan, anakku, banyak rahasia seperti ini akan kubukakan dan kutunjukkan kepadamu sampai engkau menjadi matang di dalam. Amin. Nah, jadi ada pelatihan yang sedang Bapak lakukan terhadap kita semuanya. Ya, jangan hanya sadar tentang Tuhan itu sesaat saja. Ada orang sadar tentang Tuhan kalau lagi di gereja, betul nggak? Saudara, hadirat Allah rasakan, betul nggak? Ya? Mari kita menyembah Tuhan. Greng 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 greng, gitu ya. Udah greng greng greng. Haleluya. Wih, mulai stres. Haleluya. Wow, merinding, 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 merinding. Haleluya. 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 Wow, semakin suaranya dibikin seriosa, vibrannya keluar gitu. Wah. Biasanya begitu ya. Mantan WL. Saya itu mantan WL bertahun-tahun jadi WL ya. Ngerti gitu, cara memainkan perasaan orang. Lu nggak tahu, ini kalau saya nyanyi sedikit begini gitu, nanti pasti pengaruhnya ada. Betul. Ya, ya. Oh, haleluya, haleluya. Mereka merasakan. Lalu setelah selesai ibadah, oh puji Tuhan. Hadiratnya luar biasa. Luar biasa gitu ya. Mengalir seperti itu. Ya, wah ya. Sampai mereka merasakan hadirat itu. Keluar dari gereja. Lagunya bukan haleluya. Haleluya, haleluya. Kenapa? Masalah mencekam kembali. Ya, beban yang berat tadi itu hanya ditanggalkan di depan pintu gereja. Keluar diangkut lagi bebannya. Keluar dari gereja dia mengangkat beban lagi, kekhawatiran timbul lagi. Aduh gimana ya, kalau penyakit itu yang aku derita ini, kalau semakin parah bagaimana? Ketika Anda di dalam gereja tadi, Anda bisa katakan, bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Tahu nggak? Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Oh, ku menang bersama Yesus Tuhan. Keluar, aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Lagunya beda. Oh. Ya, bukan Anda ketawa, tapi sebenarnya Anda juga ngalami hal seperti itu. Jadi hanya sesaat menyadari tentang Tuhan itu ketika Anda berkumpul. Ada orang begini, Pak, saya kalau lagi kumpul dengan teman-teman saya bisa berbahasa roh, Pak. Tapi kalau sendiri nggak keluar bahasa roh saya. Nah, itu namanya iman, apa namanya? Iman nebeng itu. Cuman kesamber kamu. Ya, gara-gara saya berbahasa roh, Anda kesamber. Ya, hadirat saya menguasai Anda. Gitu loh. Ya. Tapi waktu sendiri Anda bisa nggak kontak dengan Tuhan? Tetap sadar akan Tuhan atau tidak? Kesadaran akan Tuhan itu harus permanen di dalam hidup Anda. Kenapa? Yesusnya juga permanen di dalam dirimu. Ketika dia masuk ke dalam hatimu, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus dan nggak pernah keluar dari hidupmu. Amin. Dia selalu ada di dalam hidupmu. Kadang-kadang kita nggak sadar, dia ada di dalam diri kita. Ya, dia selalu bersamamu. Makanya gelar yang diberikan oleh Tuhan, oleh Bapaknya, anak itu nanti namanya Emmanuel. Artinya apa? Allah manunggal dengan kita. Bukan hanya beserta. Dia manunggal dengan Anda.
ada di dalam diri Anda, menyatu dengan Anda. Kurang apa? Nah, sekarang lihat. Kalau dituntut jangan takut, kalau dituntut jangan khawatir, kalau dituntut jangan bimbang. Bukan sebuah keterlaluan. Ya, karena apa? Itu harusnya begitu. Buat apa Yesus tinggal di dalam hidup Anda? Kalau Anda masih khawatir, Anda masih ragu, Anda masih bimbang, Anda masih kecewa, seperti itu. Ya. Nah, kesadaran permanen tentang Yesus dalam hidup Anda, itu penting. Anda boleh setiap hari nyanyi gini, Yesus dalam hati saya damai, oh hati saya damai. Itu ya. Yesus dalam hati saya, sukacita penuh, amin. Ya, Yesus dalam hati saya, utang saya lunas, amin. Ya, ayo saudara, dia ada di dalam hatimu. Dia menyatu dengan Anda. Masih ada yang takut? Masih ada yang khawatir? Masih ada yang ragu? Keterlaluan. Betul nggak? Ya, buat apa Yesus ada di dalam hatimu? Supaya kamu kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam dia. Di dalam kuat kuasanya. Amin. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Pentingnya menyadari Yesus di dalam diri kita ini. Supaya kita tetap stay, tetap kuat, dan pegang janji Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Nah, jangan kesadaran tentang Yesus itu hanya sesaat, lalu Anda sadar dengan masalah Anda sendiri. Amin. Nah, kenapa manusia seperti itu? Karena 5 indera inilah yang sering dipengaruhi. Ya, dari kelima indera manusia, ternyata perasaan adalah yang paling lemah dan menjadi pintu masuk dari rasa bimbang, pintu masuk dari kehilangan kesadaran akan alam roh, dan orang itu kandas imannya. Nah, perasaan membutuhkan perhatian yang serius dan harus dilatih untuk tunduk kepada pengertian akan firman. Kalau seseorang hendak hidup di dalam iman. Nah, Allah Bapa menegaskan, aku telah mengangkatmu untuk menjadi satu dengan anakku. Untuk mewarisi seluruh sistem ciptaan anakku bersama dengan dia nanti. Jika engkau berada sepenuhnya di dalam dia, alam semesta yang besar ini juga ada di dalam kendalimu, anakku. Amin. Nah, jadi tadi bagaimana semua situasi berada dalam kendali Anda? Karena Anda bersama dengan dia sebagai co-creator. Amin. Kalau dia sang penciptanya, Anda bersama dengan Yesus pernah berada saat Yesus menciptakan, Anda di situ juga ikut mencipta bersama dengan Yesus. Boleh dikatakan Anda sebagai co-creator. Amin. Kalau Yesus bilang pada ombak, hei, kamu ciptaanku. Anda bisa katakan, aku dulu ikut mencipta bersama Yesus kamu loh ya. Aku nggak takut dengan kamu. Nah gitu. Itu yang membuat Yesus nggak takut, karena apa? Dia punya damai sang pencipta. Nah, tentang bagaimana Anda ada pada waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, nanti ada sesinya sendiri. Tentang khusus belajar tentang damai sejahtera sang pencipta itu. Ya, itu ada di buku 13. Ya, pernah kita bahas juga. Coba direview kembali. Sekarang perhatikan, Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Betulkah Tuhan Yesus itu yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Nah, ini ayatnya. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil
dan bersyukurlah. Amin. Paulus mengingatkan kita, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Ya. Nah, biarlah damai itu menjadi garnisium, menjadi pagar yang kuat di dalam dirimu. Sehingga panah-panah api daripada si iblis itu dalam bentuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu enggak mengganggu hidup Anda. Kenapa? Damai itu memagari Anda. Sehingga Anda tetap aman di tempat itu. Kenapa? Anda punya damai yang memerintah di dalam hidup Anda. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan ya. Bapak mengingatkan kepada kita semua. Jika seseorang hamba seperti Yesaya dan Yosua dapat mengendalikan matahari dan bulan hanya dengan kata-kata mereka, tidak terlalu aneh bagi seorang anak Allah untuk melakukan hal yang sama, bukan? Nah, demikian pula engkau sebenarnya juga sudah ditinggikan di atas semua benda-benda itu dengan statusmu sebagai anak-anak Allah. Sekarang tinggal menyadari bahwa tingkat posisimu di dalam alam ciptaan ini ditentukan oleh kesadaranmu tentang alam di sekelilingnya. Ya, dengan kata lain, ya, dengan kata lain, kebesaranmu bukanlah ditentukan oleh dengan kata lain, kebesaranmu bukanlah ditentukan oleh besarnya urapanmu, tetapi ditentukan oleh betapa dekatnya engkau bergaul dan memahami betapa sempurnanya kasih Tuhannya kepadanya. Ia akan merasa seperti seorang istri yang dikawin oleh seorang multimilioner yang amat mencintai istrinya. Ya, saudara, menerima damai dari Allah itu seperti itu. Ada jaminan, ada garansi, sehingga tak khawatir. Seperti Anda dipinang oleh multimilioner dulu ya. Milioner itu ya, itu orang kaya raya. Punya kemampuan untuk apa saja. Mau beli apa? Punya, bisa. Kenapa? Enggak pernah kekurangan sedikit pun. Nah, orang seperti itu enggak khawatir. Betul enggak? Kenapa? Semua ada. Kaya. Bapak kita, ya Tuhan Yesus, itu anak tunggalnya. Nah, sekarang ada dalam diri kita. Jaminannya seperti itu. Nah, Bapak Saudara, kita lihat tentang masalah kendali itu. Semua bisa dikendalikan. Orang perjanjian lama, ya, yang pernah mengendalikan situasi atau alam, itu ada dua ya, Yesaya dan Yosua. Perhatikan ya. Nah, kita cerita dulu tentang Yesaya. Yesaya itu pernah pergi kepada Raja Ahas ya. Nah, dia bilang, kamu akan mati. Ya. Lalu setelah Yesaya itu pulang, Ahas itu nangis menghadap ke tembok. Ya. Minta ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengarkan. Lalu Tuhan bilang, Yesaya yang bernubuat tadi belum sampai jauh dari istananya Hizkia itu, disuruh balik lagi. Balik lagi, temuin itu si raja dan katakan, gak jadi mati. Umurmu ditambah 15 tahun lagi. Dengar kata begitu ya. Itu tadi orang yang sudah hopeless karena divonis mati itu tadi oleh seorang nabi ini, dia bisa begini, kamu tuh nabi apa? Sebentar bilang mati, bentar tidak. Ya. Lalu Yesaya digituin bilang, kalau kamu nggak percaya, sekarang kamu minta tanda. Ya. Nah, itu matahari buatan Ahas bapakmu itu kayak jam gitu ya. Nah, pengukur waktu. Kamu boleh undurin ya 8 jam atau majuin, silahkan. Ya, coba undurin atau majuin. Minta, nanti akan terjadi. Kalau Tuhan ngomong atau tidak nanti.
Itu si Ahas ini, dia berpikir, kalau dimajuin kan gampang ya, coba kalau mundur nih. Orang sudah mau mati loh, minta tandanya yang sulit-sulit. Manusia kadang-kadang begitu ya. Kalau kalau sama Tuhan tuh begitu kadang-kadang. Minta tanda bukannya simpel gitu ya, mempercayai Tuhan dengan lebih mudah gitu ya. Mempersulit keadaannya minta tanda yang sulit-sulit dengan Tuhan. Kadang-kadang gitu. Kenapa? Itu keruwetan di dalam dirimu terekspresi seperti itu. Ya enggak? Nah Tuhan kayak ditantang. Karena apa? Si Hizkia itu minta dimundurin 8 tapak atau 8 jam mundur. Heeh. Lalu Yesaya bilang, "Mundur 8 jam." Apa yang terjadi Saudara? Bayangin Saudara, itu, apa namanya, waktu mundur 8 jam. Nah, tadi jam 12 siang, kalau mundur 8 jam jadi jam berapa coba? Jadi jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi. Lah, orang kan jam 7 gitu ya, udah mau berangkat kerja gitu. Nah, mundur nih, udah jadi jam 11 malam, udah mandi udah mau pergi, kok malam, tidur lagi dia. Ada yang lagi dan jemur jemur baju segala macam itu, tadi panas terik itu, kok jadi gelap itu, angkat semuanya. Bayangin Saudara itu bikin kekacauan seluruh dunia bukan? Nah, untung Anda belum lahir pada waktu itu ya. Nah, kalau Anda sudah lahir ya loh, Anda pasti ikut bilang, "Ini apa-apaan tuh?" Betul nggak? Nah, untung Anda cuma baca Alkitab, lalu ceritanya seperti itu. Coba kalau Anda hidup pada masa itu gitu. Wah, betapa Anda juga ikut mengalami kekacauan seperti itu ya. Yesaya, orang yang disuruh oleh Tuhan ini, punya kendali bukan? Ketika permintaan Raja Hizkia ini untuk memundurkan 8 tapak, dia bisa melakukannya. Alam bisa diatur oleh Yesaya. Amin. Karena apa? Dia hamba Tuhan. Dia berjalan atas perintah Tuhan untuk bernubuat kepada Raja Hizkia pada saat itu. Dan ketika ditantang untuk melakukan sebuah mujizat pada waktu itu, Hizkia bisa melakukannya, bukan? Hebat ya. Nah, contoh yang kedua, Yosua. Ya, satu kali Yosua itu pengganti Musa. Ketika Yosua sudah menjadi pemimpin itu ya, dia memimpin bangsa Israel itu untuk berperang. Targetnya, musuh itu harus ditumpas tas, tas, tas. Habis semuanya. Harus dihabisin. Itu perintahnya dari Tuhan. Kamu harus musnahkan dia sampai habis semuanya. Kalau belum habis, gak boleh selesai perang. Dan waktunya gak boleh 2 hari. Dalam 1 hari itu. Yosua sudah kerahkan pasukannya sebanyak-banyaknya. Tapi musuh terlalu besar juga ya. Musuh terlalu kuat juga. Ketika peperangan terjadi, memang Tuhan berpihak kepada Yosua. Kemenangan ada di pihak Yosua. Dengan mudah dia bisa membasmi atau membunuh musuh-musuh itu. Tapi karena musuh terlalu banyak, tenaga Yosua dengan pasukannya itu enggak cukup untuk membunuh musuh itu dalam 1 hari. Ketika Yosua melihat hari sudah mulai mau gelap, dilihat musuh masih banyak. Ya, nah disitulah sekarang Yosua mulai bertindak secara profetik. Ya, dia mulai melakukan satu tindakan iman karena dia pegang kendalinya. Dia bilang, ya, bagaimana cara supaya dalam 1 hari ini musuh ini benar-benar habis semuanya. Ya, kalau dia tambah atau dia bilang sama pasukannya, ayo sekarang kiri kanan harus pegang pedang. Babat habis dua-duanya kiri gini. Gak mungkin itu juga bisa menyelesaikan. Ya, nanti jangan-jangan tentaranya malah lemah, ya, lalu mungkin tambah mengalami kemerosotan atau kekalahan.
Lalu Yosua katakan, ini kalau cuman push tentaranya kayaknya nggak cukup juga. Yosua pikir caranya gini, aku mau hentikan matahari itu. Matahari disuruh berhenti. Ya, matahari disuruh berhenti. Sampai musuh-musuh itu semuanya dibunuh habis, baru Yosua itu bilang sama matahari, "Dah, silahkan, selamat jalan." Mataharinya jalan lagi, muter lagi, saudara ya. Nah, perhatikan saudara ya, ada 2 orang dalam perjanjian lama yang mengetahui ada otoritas di dalam dirinya, dia bisa bertindak karena dia tahu, dia bisa pegang kendalinya itu. Nah sekarang, kita pun harus juga seperti itu ya. Tuhan mau kita hidup seperti Yosua ataupun seperti Yesaya. Kalau Yesaya bisa, Anda pun juga harus bisa. Kenapa? Anda lebih tinggi derajatnya, status Anda dibanding Yosua dan Yesaya. Kenapa? Karena dalam kitab ya Yohanes katakan begini, eee, semua yang lahir dari perempuan, ya tidak ada yang lebih besar dari Yohanes, bukan? Berarti termasuk Yesaya dan Yosua. Tapi yang lahir di kerajaan Allah, mereka lebih besar dari Yohanes itu. Anda lebih besar dari mereka. Kalau Yesaya yang di bawahnya Yohanes mengendalikan situasi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Allah, Anda sekarang juga bisa pegang kendali tersebut. Anda tidak tergoyahkan, Anda tidak hanyut, Anda tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi Anda yang memegang kendalinya. Situasi, keadaan, masalah, apapun juga harus tunduk kepada otoritas Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena Anda sudah terima Yesus, Anda sudah terima damai itu. Damai itu ada di dalam diri Anda. Nah, dengan damai itu sekarang kita bisa melakukan sesuatu. Kendali sekarang ada di dalam diri Anda. Ya, bukan di tangan orang lain. Anda yang mengendalikan masalah. Nah, di tengah-tengah pandemi seperti ini, siapa yang mengendalikan? Anda juga. Amin. Jangan takut. Banyak orang mati karena ketakutan. Ya, gara-gara takut, gara-gara khawatir, gara-gara cemas, autoimunnya turun. Gampang diserang penyakit. Amin. Bukan berarti terus Anda nantang. Mana itu? Corona, corona, sini. Ya, corona aja gua nggak takut, apalagi cuman corona. Ya. Nah itu sombong namanya. Nggak boleh. Ya. Nah tetap tunduk juga. Bukan artinya Anda takut dengan penyakit, bukan. Ya, tapi sebagai orang beriman, Anda juga harus disiplin juga, betul? Nah, tidak menentang. Firman Tuhan katakan, orang bijak kalau ada bahaya, dia harus menghindarinya. Amin. COVID itu sesuatu yang bahaya. Kalau Anda menerjang, ya Anda kena juga. Tapi kalau Anda tidak takut, Anda akan menang. Ya. Nah, ini boleh dijadikan way out bagi teman-teman atau keluarga atau saudara atau sahabat Anda, tetangga Anda yang sedang kena COVID. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, autoimunnya akan naik nanti. Misalnya gitu ya. Nah, ketika autoimunnya naik, itu enggaklah hati gembira adalah obat. Ya, obat itu obat yang manjur, ya. Nah, orang ketika sudah diangkut ambulan masuk rumah sakit itu tambah stres bukan? Ya cepat mati lah. Seperti itu ya. Nah, nah, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan bilang, jangan takut, jangan bimbang. Nah, ini satu contoh saja gitu ya. Tapi pada dasarnya dalam pelajaran kita malam hari ini, ketika Anda menjadi kandidat sebagai
duta perdamaian ini. Dia cari orang-orang yang tak pernah takut, yang tak pernah gentar, yang tak pernah ragu, yang tak pernah bimbang. Damai sejahtera Sang Pencipta itu harus menjadi sesuatu andalan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ya malam hari ini kita sampai di sini dulu. Ya, besok kita akan lanjutkan. Ya, buat apa damai sejahtera Sang Pencipta ini? Ya, diberikan kepada kita semuanya. Nah, tugasnya apa? Nah, besok kita akan bicara tentang tugas-tugasnya semuanya. Amin. Oke, ya. Makasih untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.